2009 saya pernah kena santet. Mungkin sudah sampai di sini saya mau pamit lah ya. Iya, maafkan saya semua, saya nangis semua saudara saya. La ilaha illallah. Saya merem gini. Wah, ini kok suaranya Habib Abu Bakar yang di hall itu. Enggak, ini yakin. Walaupun saya enggak tahu suaranya, saya enggak tahu seperti apa, tapi ini saya yakin betul itu suaranya Habib Abu Bakar. Kami tim SRA datang langsung ke Darul Ilmi Wasyifa, tempatnya di Arjasa, langsung sama beliau, sang maestro, sang master of the master. Dulunya, sekarang enggak. Saya kan suka selengean, biar tenang Pak ya. Ya tenang, dan ini tidak usah gugup kalau sama saya ya. Alhamdulillah kali ini kita bertemu dengan Haji Nur Kholis yang mengelola kantor KBRA Jember. Saya panggilnya Wak saja ya, biar lebih akrab gitu ya Pak ya. Perjalanan dulu gimana? Dulu kok bisa kenal KBRA itu gimana? Dulunya tuh memang saya senang mencari ilmu lah, ilmu apa saja gitu. Sebelum di KBRA saya sudah masuk di salah satu ruqyah. Ya, saya sudah banyak berkecimpung di situ. Saya sudah penanganan juga di mana-mana. Akhirnya Allah menakdirkan saya kenal dengan KBRA. Setelah itu hati saya kok tertarik ingin mempelajari juga dari KBRA. Akhirnya mencari informasi waktu itu. Yai ada pelatihan di Lumajang. Akhirnya kita minta jadwal besoknya, disetujui. Nah, waktu itu masih sama Abdul Jabbar, belum Pak Suroto, masih Abdul Jabbar, orang Kalimantan. Setelah itu saya ke Lumajang nunggu sampai beliau selesai, terus sorenya dibawa langsung ke Jember, nginep di rumah saya yang di Bangsal. Baru besoknya ada pelatihan. Nah itulah di situ lama-lama kok tambah banyak ilmu di KBRA, aku saya tambah tertarik gitu di situ. Baik Pak, saya potong dulu Pak. Dulu kan panjenengan ini tidak percaya sama hal gaib itu, karena pernah sakit terus di apa tujuannya pokoknya harus medis. Dulu kan nggak percaya itu. Iya kan? Gimana? Dulu 2009 saya pernah kena santet, tapi tidak percaya saya santet, sudah zaman modern kata santet. Akhirnya dibawa ke Bina Sehat. Saya ke sana sendiri ke Bina Sehat, dicek semuanya nggak apa-apa katanya. Tapi dada tuh kayak tusuk-tusuk benar. Pulang dikasih obat cuma. Habis gitu semalam saya tidak bisa tidur, duduk saja gitu. Akhirnya subuh saya berangkat langsung ke Patrang. Ini boleh tidak boleh saya harus opname. Langsung saya pesan kamar sendiri sudah di sana. Sama istri saya sudah tidak nunggu siapa-siapa, tidak kuat saking semalam saat tidur. Sampai di sana juga tidak apa-apa, tapi saya mau opname sudah. Sampai 2 hari di ronsen juga hasilnya bagus, di OSG juga semua diperiksa itu bagus. Tapi rasanya tetap ditusuk itu paku. Sudah putus asa, saya di situ sudah pasrah, sudah tidak kuat, saya menyerah. Akhirnya saudara saya panggil semua, saya sudah tidak kuat sudah. Mungkin sudah sampai di sini saya mau pamit lah ya. Iya, maafkan saya semua, saya nangis semua saudara saya. Terus mertua saya ini punya saudara di Kediri, dia juga pengobatan alternatif dari jalur Toriko. Akhirnya dipanggil, langsung berangkat sampai ke Patrang itu jam 5. Dia berempat langsung ditangani. Biditan dulu, kalau mereka tekniknya beda, bukan biditan 1 jam, langsung kaki saya itu tekan sampai kaget. Setelah dilepas itu kayak angin keluar tuh, us. Nah, di situ mulai enteng lah, badan tuh mulai enteng. Terus gitu istirahat di rumah, terus duhurnya balik lagi ke rumah sakit. Akhirnya dilihat lagi, ini balik sama Jawa kan.
entek duk mau kene. Apa duduk medis iki? Non medis. Akhirnya saya pamitan. Enggak boleh sama dokternya. Enggak apa-apa, saya harus pulang. Enggak apa-apa, tanda tangan. Pulang, terpaksa. Enggak bawa obat, walaupun sebiji tak kasih obat, pulang paksa. Akhirnya dikasih kertas, cuma ada tulisannya tuh, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Nah, itu yang diminum. Metode mereka seperti itu. Oh, kertasnya ditulisan dicelupkan ke air gitu ya? Bukan, kertas itu tulis seperti itu, ayat seperti itu diminum sehari 2 kali. Sama kertasnya. Oh, kertasnya juga dimasukkan? Iya, dimasukkan. Di pilnya itulah obatnya. Gitu ya. Seperti itu. Terus keluarnya itu lewat buang air kecil. Terus buang air kecil, terus orang kayaknya kayak bengkak, berat semua itu mulai turun gitu. Dan di saat itu saya percaya kalau santet itu ada. Barulah saya mulai mencari seperti itu. Jadi juga dari Kediri saya sempat mengikuti toriko dari Kediri itu. Baru ketemu Ruqyah Aswaja yang ketiga kali, terus ketemu KBRA ini. Dan di situ saya sama-sama mantap menekuni seperti itu. Di KBRA ini ternyata ada yang lebih spesial lagi, lebih dari pengobatan. Kok bisa spesial itu gimana, Pak? Kan KBRA itu ya pengobatan, ya sudah ruqyah gitu aja kan, Pak? Ya, itu saya berpikir seperti itu dulunya. Sama ruqyah di mana itu sama semua seperti itu. Tapi lama-lama kok beda. Kenapa? Hati itu lebih tenang dan lebih dekat katanya. Lebih terus ingin ibadah, tetapi ada ujian di situ. Ujian lebih berat, maka akan dapat ilmu. Ujian lagi dapat ilmu. Terus saya menyimpulkan KBRA ini sebenarnya toriko, bukan pengobatan. Itu hati saya bilang itu. Itu sebelum ada pelatihan mahir itu aja? Belum ada mahir. Akhirnya saya beri kepada beliau, oke, KBRA ini sebenarnya toriko, bukan pengobatan. Apa jawab beliau? Alhamdulillah Ji, ente sudah paham. Baru ada mahir sekarang ini. Saya nggak kaget ada mahir, kan sudah tahu duluan. Jadi bukan lewat mahir saya tahunya, lewat pengalaman. Kenapa saya pengen dahsyat ujian? Di situ ada ilmu pemahaman, ada ilmu pemahaman begini. Nah, akhirnya KBRA ini pengobatan bukan tujuan, tapi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pemahaman saya seperti itu. Tapi gini Pak, nanti kan saya orang baru ya, pengen ikut KBRA sudah nyenang, kayaknya ujian itu gimana Pak? Takut saya nanti. Nah, itu gimana? Kalau ingin masuk lebih dalam, seperti itu risikonya, hadiahnya. Kalau tidak masuk hanya rutinan, ya tidak ada risiko. Kan sesuai dengan amal dan perbuatan, kan begitu. Kalau ingin masuk lebih dalam, ya ada ujian, tapi ada hadiah di situ. Masuk lebih dalam, tambah dihajar lagi, ada hadiah lagi di situ. Terus akhirnya paham. Kata beliau, ingin jadi dosen itu harus jadi mahasiswa dulu, kan begitu. Mahasiswa dulu baru jadi dosen. Ya, kalau gini Pak, maksudnya selama yang Wak Kaji alami dari ujian terkecil yang terbesar itu, bagaimana rentetan ujiannya Pak? Apa semua praktisi akan mengalami seperti itu atau bagaimana? Menurut saya, ya wallahu alam, selama ini saya belum melihat ujian seperti saya. Menurut saya, tapi ya tidak ada lah saya melihat itu, walaupun di Jakarta kayaknya biasa-biasa saja. Mungkin sesuai kebutuhan seperti itu. Beda lah, setrumnya kita kepada guru itu beda. Kenapa? Saya salah sedikit saya sudah teguran luar biasa. Contohnya seperti apa? Salah sedikit contohnya itu seperti apa? Ya pokoknya beliau sangat merasakan di saat saya salah sedikit, beliau langsung menegur, tapi secara halus.
Di situ saya sangat terpukul, merasa bersalah seperti itu. Tetapi beliau sangat terus memantau gimana keadaan sekarang, gimana keadaan begitu, tanpa diketahui oleh siapapun. Jadi beliau sering kontak batin, dia paham. Nah ini hanya beliau dan saya yang tahu. Kalau itu Pak, kan dulu pernah keluarganya Wak Kaji itu kena serangan, kena santet, kena sihir, itu kan keluarga juga tidak percaya kan, itu kan dulu. Saya masih ingat itulah kisah-kisah itu. Ya di situ. Itu ujian ringan apa berat itu dulu Pak? Berat waktu itu di kelasnya. Tapi kalau sudah sekarang itu tidak berat buat saya sekarang. Kalau dulu itu berat sekali. Itu gimana prosesnya kok bisa ujian itu? Ya itu saudara saya kena sihir. Kebetulan sihirnya tumbal gitu, jadi tumbal. Saya hampir 3 bulan nangani, sampai saya serang dukun habis-habisan. Saya nangis begini. Kiai kenapa? Kiai diam saja kok saya nggak ditolong, kok dibiarkan saya berbulan-bulan dihajar sebegini, sampai nangis. Terus beliau ke rumah, saya ngomong begitu, Ci, kalau memang darurat saya akan turun langsung. Ente gak saya biarkan, saya pantau. Kalau memang darurat saya akan turun. Sudah agak percaya diri. Nanti ikut saya ke Gresik. Hodiqul Habib Abu Bakar, kan begitu. Akhirnya ada waktu ya Allah menakdirkan saya ke sana. Waktu itu ada pelatihan di Sidoarjo. Saya nginep di Sidoarjo dulu, dia nginep di hotel, terus paginya janjian ke Gresik bareng-bareng. Setelah di Gresik kan penuh di jalan-jalan, di alun-alun, semua tidak bisa. Para habaib semua juga di luar, saking penuhnya masjid itu, masjid alun-alun. Saya tuh kok Kiai juga di jalan ngumpul sama tukang bakso itu di bawah itu di jalan raya. Saya masih ingat ada fotonya. Iya. Terus saya kok kepengin buang air kecil gitu loh. Gimana cari yang namanya nggak tahu tempat. Wilayah. Cuma lihat ada masjid dan menaranya, mungkin ada jedingnya pasti ke sana. Ternyata antrinya luar biasa, lama antrinya. Setelah itu selesai, saya mau keluar juga tidak bisa, pintu keluar gerbang itu juga penuh. Keluar tidak bisa, masuk tidak bisa, aja berdiri depan jeding gitu. Lama-lama panitia yang pakai pengenal tuh apa begini-begini. Ya Habib jadi Habib juga. Saya diam saja, saya bukan Habib kan gitu. Tidak mungkin manggil saya gitu. Setelah itu terus suruh masuk, padahal sudah penuh. Saya noleh belakang kok ada orang, akhirnya saya masuk. Setelah dekat, terus apapun tidak saya diginikan. Jadi orang-orang tuh ngasih jalan semua begini. Selalu saya taruh di depan. Nah, di depan tuh banyak habib itu. Orang-orang itu minggir kabeh, ada yang ngasih jalan. Saya lewat itu orang-orang tuh ngasih jalan gitu. Karena kan panitia yang nonton, panitia yang nonton. Akhirnya saya sampai paling depan sudah di situ. Ada yang kenal satu Kiai Madura itu Kiai Muhammad juga ada di situ. Lainnya itu banyak habib-habib, saya lihat mukanya itu habib. Pas itu lagi tahlil, la ilaha illallah, saya merem gini. Wah, ini kok suaranya Habib Abu Bakar yang di hall itu. Tidak yakin, bahkan saya tidak tahu suaranya, saya tidak tahu seperti apa, tapi ini saya yakin betul itu suaranya Habib Abu Bakar yang ngimami tahlil. Iya, yang waktu baca la ilaha illallah, la ilaha, itu persis suaranya itu. Walaupun saya tidak tahu, tapi saya yakin itu Habib. Makanya saya heran, ini suaranya Habib dari fotonya itu, lihat fotonya. Begitu hati itu saya curhat, ya Habib, kami dihajar habis-habisan. Habib, kami tidak kuat Habib. Terus batin itu seakan-akan ada suara di hati, masuklah ke rombonganku katanya. Tapi kami tidak kuat Habib. Setelah la ilaha illallah itu kan ditambahkan, setelah la ilaha illallah terus di situ bacaan di saat kami tidak kuat, kami tidak kuat, ya Allah, langsung begitu. Tahlil itu langsung berubah, ya Allah, ya Allah. Tambah nangis saya di situ, ya Allah. Setelah itu masuklah ke rombonganku, begitu tetap kami tidak kuat. Langsung, ya Allah, ya Allah. Setelah itu selesai, sampai saya malu kok ya, satu saya nangis sendiri, orang-orang biasa-biasa aja nangis sendiri saya.
dua kuat saking anunya lah, saking terharunya kok Habib sampai bilang begitu, bebatin saya. Setelah selesai diganti orang, sudah beda suaranya, sudah nggak ngaruh sama sekali, sudah netral sudah gitu. Oh, setelah bacaan la ilaha illallah itu kan ganti sudah, ganti orang lain, ganti Habib lain lah maksudnya. Oh gitu. Itu nggak ngaruh lah, nggak ada storm sama sekali, sudah biasa sudah kayak tahlilan. Nah, kayak tahlilan biasa sudah ikuti lah. Dan di situ kan masih energinya, suaranya tuh kan masih cekat. Itu saya masih kebawa nangis sampai selesai acara. Saya tidak mau keluar, masih belum selesai nangisnya dulu. Gak mau dia ditelepon, mana kaci ditinggal saya. Ditinggal duluan. Terus pulangnya saya tidak mikir sandal sudah. Tidak sandalan, jadi jalan-jalan panas tidak kerasa sudah. Hampir 1 kiloan boleh. Hampir 1 kiloan dari mobil itu saya jalan kaki, tidak terasa begitu panas saking terharunya. Itu kejadian yang luar biasa, aneh sekali gitu, kok bisa seperti itu. Bukan jenengan, bukan seorang Habib, bukan dari kalangan Habib, sama panitia disuruh masuk ke itulah ruang VIP kan itu ya, ya ceritanya sama Pak Suroto, kok bisa gitu kan begitu. Makanya di ruang VIP. Ya juga nggak paham kenapa seperti itu. Ya di situ berkat ujian, ada hadiah di situ. Selama 3 bulan dihajar oleh dukun, habis-habisan keluarga saya dukun, dihajar juga keluarga saya dihajar. Lama-lama Allah kasih hadiah lewat seperti itu perjalanan. Lah di situ saya mulai paham. Oh ternyata KBRA ini sorry kok. Saya kasih tahu ke Kiai semuanya mungkin sudah paham ya, kenapa saya diajak ke sana. Nanti Ji, jawabannya akan ada di sana di Gresik. Gimana Kiai, saya tidak kuat sudah, saya mau putus asa sudah ya? Putus asa, karena mau mengundurkan diri dari KBRA itu Pak? Iya, itu sebelumnya ada masalah mungkin waktu KBRA dulu Jember masih sedikit. Dan saya banyak merekrut praktisi, saya sama Kiai dimarahi. Saya kan agak temperamen kan, keluar dari grup. Begitu dimasukkan lagi sama Kiai, terus dirangkul terus lah. Saya mau keluar, jangan keluar Ji. Sudah saya putus asa tidak keluar. Lama-lama tidak aktif. Lama-lama ketemu di Situbondo waktu itu, dipanggil ke sana, saya akhirnya dirangkul sama Kiai, sudah jangan keluar. Seakan-akan kok di hati tuh kok Kiai yang minta maaf gitu, seakan-akan begitu waktu itu. Padahal yang salah iya saya karena saya mungkin terlalu temperamen. Bukan mungkin Pak. Iya, jadi Kiai paham. Tapi setelah itu saya kasihan kok Kiai kok sabar ya, padahal saya sudah berlaku ini. Grup Jember itu 4 kali saya hapus dulu. 4 kali sudah dihapus? Iya. Ini yang terakhir nih ya? Tidak dihapus lagi nih? Enggak, kan saya sudah sadar. Oh sudah sadar berarti, yang ini aman berarti, enggak akan dihapus ya berarti? Ya, warga Jember, grup Jember hati-hati, nanti kehapus ya. Dulu sering saya yang nge-share cukup, yang bisa admin itu ya, saya sering tutup. Apa kata Kiai? Ini mungkin Jembernya ada perbaikan jalan, tolong tutup sama kaji ya. Iya seperti itu. Lagi itu ketemu sudah aman katanya, buka lagi seperti itu. Ya tidak tahu. Maka sekarang saya mengingat masa lalu itu sangat bersalah sekali. Ya Kiai itu sangat sabar. Makanya kalau saya sering disakiti oleh praktisi sudah wajar, itu karma mungkin. Iya berarti iya Pak. Saya pikir gitu ya berarti. Banyak yang nyakitin jenengan berarti Pak. Bukan banyak, sangat. Saya termasuk Pak. Benda siapa saja. Bilang saja saya juga termasuk gitu. Tapi saya sudah paham. Tidak apa-apa, nanti juga berubah gitu. Jadi saya belajar dari pengalaman Kiai. Kiai sangat sabar, saya harus seperti beliau mengikuti. Jadi kalau ingin seperti Kiai harus proses juga kan. Tersakiti, disakiti, dihina, bahkan direndahkan. Ya sabar. Lama-lama ada perubahan di situ. Itu pelajaran.
banyak sekali pelajaran di KBRA itu. Oke, ya ini Pak lagi. Saya ingin kembali ke masa lalu lagi Pak. Dulu kan awalnya Wak Kaji itu suka pedang-pedangan, suka menunjukkan senjata si A, si B, si C, macam-macam lah. Itu dulu bagaimana pemikiran Wak Kaji? Waktu itu ya namanya orang baru tahu belajar silat, baru 1-2 jurus ingin dipraktekkan seperti itu, bangga kan, bangga seperti itu. Ya memang semua praktisi kalau masih ada di posisi itu jangan disalahkan. Memang dia memang seperti itu. Tapi ada kan yang sampai sekarang seperti itu? Ya masih belum ada peningkatan. peningkatan. Masih di situ. Kenapa? Karena mereka masih menganggap pengobatan itu tujuan. Makanya dia selalu mencari pasien ke sana sini, mencari kesaktian ke sana sini. Kan begitu. Itu namanya, ya tidak salah. Kenapa? Kelasnya masih di situ, tidak salah. Jadi apa yang dilakukan, dipraktekkan oleh teman-teman kita, saya sendiri sudah pernah melakukan seperti itu, bahkan lebih parah dulu. Ngedit, kesaktian, ya seperti itu. Kenapa? Kelasnya masih di situ. Oke, ngedit videonya nanti kita tampilkan ya, saudara. Boleh ya Pak Kaji? Monggo. Oke, video pelajaran apa? Kalau dulu saya pernah seperti mereka, sering ngedit kesaktian. Dulu narik pun saya waktu di Gresik apa di mana, di Masjid Demak dulu. Itu masih ada videonya. Dan nggak sentuh. Ya ditarik jarak 1 meter tuh orang sudah muntah waktu itu. Itu merasa kita sudah sakti. Akhirnya kata Kiai waktu saya dihajar 3 bulan itu juga dimarahi, mangkanan ente jangan sok sakti, katanya. Aduh, langsung memang terlalu sok sakti ya. Iya kan, belum pernah dihajar kan. Iya, yang di Gresik nari dari jauh. Iya, ada musiknya. Tapi sekarang itu apa penangannya juga seperti itu kalau sekarang? Enggak ya? Sudah bosan, sudah lewati kan. Sudah lewati. Kenapa? Sudah semua pernah dilakukan, jadi tidak tertarik lagi. Oh ini penting nih. Kan Wak Kaji itu sering ganggu, apa ya bahasa Indonesia ini ganggu. Apa? Usil. Ya? Usil. Setelah penanganan tidak ada acara tiba-tiba narik jin itu gimana itu Pak? Iya. Itu sebagai kreatif. Kreatif. Ya. Kok bisa kreatif? Kan itu mengganggu jin itu Pak. Itu saya suka usil kalau tidak ada kerjaan. Itu jangankan pasien, di rumah saja saya sering narik. Itu sebenarnya keingintahuan, apalah, jarak lah ya, bahasa Jawanya itu jarak, sering lah seperti itu. Dulu masih teknik botol. Jember itu terkenal dengan tim botol dulu. Kenapa? Penanganan selalu pakai botol. Ujinya dimasukkan ke botol gitu ya? Iya. Ya sekarang pun masih ada berarti seperti itu. Itu tidak salah, memang mereka masih paham seperti itu. Dan juga tidak apa-apa kan? Apa tidak apa-apa itu? Ya tidak apa-apa. Ya, apa-apa. Iya, gue ngajarkan. Cuma kan setelah itu ada ilmu yang lebih praktis kan. Ya. Kalau bagi yang sudah paham kan begitu. Tarik ke botol. Dulu di Jember itu ada 4 anggotanya. Itu tim botol, bahkan sudah terkenal sampai ke Jakarta, tim botol. Oh iya, dulu setelah tim botol gugur gunung, kemudian muncul lagi ada tim baru Pak, di Jember, tim Prabu Siliwangi. Ya. Itu gimana itu ceritanya? Itu setelah tim botol ini gugur dan sudah pecah botolnya di mana-mana. Jinnya keluar semua aja ya. Jinnya keluar semua. Yaitu inspirasi, yaitu penanganan dengan Prabu Siliwangi, dan selalu memberi motivasi berjualan seperti macan maung Prabu Siliwangi. Itu sangat membakar semangat sekali. Makanya Jember sudah terkenal duluan, dan praktisinya sangat militan waktu itu, minta
nama Prabu Siliwangi dan disetujui, direstui oleh beliau. Dan diresmikan juga. Diresmikan seperti itu. Akhirnya macannya jadi macan ompong. Kayak saya ompong sekarang. Itu sekarang Prabu Siliwangi kemana sudah? Tidak ada ya? Oh, saya tidak pakai baju Prabu Siliwangi ini. Prabu Siliwangi itu masih terkesan kependekaran dan penanganan. Kayaknya kita sudah lewat. Nanti di atasnya tim Prabu Siliwangi. Begitu. Jadi penanganan bukan penanganan lagi. Jadi pendekatan kepada Allah dengan selembut-lembutnya. Di penanganan tidak pakai kekerasan. Masuk, bakar, lewat sudah seperti itu. Jadi menurut Kiai awalnya yang seperti itu keras, bakar, itu kan masih syifa, kan begitu. Setelah warahmah itu lebih lembut dan lebih dahsyat. Kita lebih tenang seperti itu. Kenapa? Hati sudah yakin dan tersambung dan sudah paham. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Jadi sudah tenang. Seperti itu. Dia lebih pasrah kepada Allah. Itu lebih lembut. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke lah, kita tidak lagi membicarakan masa lalu Wak Kaji yang terlalu kelam lah saya kira. Ini sekarang kan melihat masa depan. Ini sebelumnya sekarang kita berada di kantor Darul Ilmi Wasyifa. Itu kok ada kantor ini, siapa Pak yang apa kiai yang memerintahkan atau gimana ceritanya Pak? Awalnya yang punya tempat ini itu pasien saya, keluarganya semua pasien saya, sampai ini juga pasien saya. Kebetulan pas jadi mediator aktif itu bersama saya. Setelah itu dia karena tidak mau menempati tempat ini, alasan keluarganya yang satu tidak mau, lebih baik tempat ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat seperti itu. Akhirnya matur ke Kiai, gimana ini untuk kantor KBRA. Sampai ditanya berulang-ulang sama Kiai, betul, iya sih Kiai. Tapi awalnya biar tidak terkesan terlalu terburu-buru, di tempat ini saya kontrak, takutnya berubah pikiran kan begitu. Alhamdulillah ternyata sampai sekarang orangnya menyerahkan kepada KBRA. Itu sudah diikrarkan hibah ke KBRA atau gimana? Sudah resmi insya Allah, kan sudah suratnya sudah dipegang Kiai, sudah diserahkan. Surat akte-aktenya sudah diberikan ke Kiai. Iya. Berarti ya hamba Allah tersebut sudah benar-benar ikhlas memberikan tanah ini dan bangunan juga dulu ya itu ke KBRA. Salah seperti itu. Terus banyak sekali cerita di tempat ini yang menyakitkan gitu. Maksudnya menyakitkan itu gimana? Ini saya suka yang sakit-sakit Pak. Ya Allah, begini. Ada kantor ini Allah datangkan pasien. Awalnya pasien itu lumpuh dan tidak bisa melihat. Tapi saya dipertemukan itu kok langsung kasihan kepada pasien itu, karena dia lumpuh juga tidak bisa melihat. Sering saya itu nangis karena kasihan. Akhirnya coba kita rawat saja anak ini. Tapi waktu itu belum ada kantor, arti kantor belum aktif. Akhirnya dibawa di rumahnya yang punya tempat ini 1 bulan mungkin. Pas kantor ada kantor resmi, langsung dibawa ke sini gitu. Dan pesan Kiai, ini rawat anak ini sebagaimana ente merawat anak ente. Hanya seperti itu. Dan namanya saya tidak punya yang bantu, otomatis saya 24 jam tidak bisa pulang. Ada satu teman saya, Pak Rahman, itu sering ganti saya, tugas saya di sini. Jam 2 biasanya datang, baru saya bisa pulang. Akhirnya ke sini saya bawa koper, bawa baju. Dan ada petugas dari Kiai suruh ngerawat anak itu selama kurang lebih 8 bulan. Itu sangat menyakitkan dan saya tidak bisa bekerja. Sudah ujian luar biasa, ditentang oleh keluarga karena saya tidak kerja. Pekerjaan ditinggal semua?
bekerja gimana wong anak ini tidak bisa ditinggal, wong mau makan harus disuapi, mau mandi harus digotong ke jeding, pakai baju dibedaki, tunggu sebentar, ntar mau pipis digotong lagi ke sana, terus begitu. Saya bisa istirahat kalau ada keluarganya paling datang nginep paling 3 hari, itu saya bisa istirahat, lihat keluarga, begitu dia pulang saya ganti lagi, seperti itu. Nyuci bajunya juga saya, kalau ada keluarganya yang nyuci. Setelah itu Kiai nitip Habib ini, Ci, saya mau nitip Habib. Oh nggih. Oh, yang itu sudah keluar Pak? Belum, masih di sini. Yang buta itu ya? Belum. Terus itu tanya, itu gimana yang pasien nanti? Kemarin dijemput sama keluarganya pengen ngerawat. Oh ya sudah, biarkan sudah, saya mau nitip Habib di sana. Akhirnya itu nggak saling jemput, sudah diambil sama keluarganya, dia masih ada jemput. Namanya rebutan kan ngerawat itu. Saya rawat betul-betul lo gemuk di sini tuh. Saya boleh pokoknya sembarang lah, makanannya sepenuh itu kan. Saking apa, kasihan, nggak tahu di hati udah setrum kasihan kepada anak itu. Panggilan hati mungkin seperti itu. Terus ada Habib ini sama Kiai, sudah biarkan tidak usah dijemput anak pasien itu, nanti ngerawat Habibnya aja. Awalnya ya normal tuh, lama-lama kita mulai bikin ulah, pokoknya menguji kesabaran lah. Dapat 5 bulan, Kiai nelpon lagi, saya titip lagi. Saya dipanggil ke Sidoarjo, dipanggil ke Sidoarjo, begitu peresmian itu, peresmian kantor Sidoarjo. Ya mau nitip lagi, ya yang sekarang ini Habib, yang sekarang. Ternyata tuh lebih frontal lah dari yang sebelumnya. Oh, yang Habib yang baru ini ya? Yang baru ini itu gondrong dulu, kukunya tuh panjang, nggak ada berani keluarganya untuk mencukur, ngamuk kan, ini juga ngamuk. Itu juga ceritanya gimana ya, dia usah ceritakan lah. Iya, saya paham, maksudnya intinya mulai dari kesehariannya beliau itu sudah bukan normalnya orang biasa kan, gitu kan, gitu. Intinya seperti itulah. Tapi jenengan kok bisa Pak merawat orang yang anggap saja itu bukan darah daging jenengan? Ya, kok bisa? Lagi-lagi itu perintah dari beliau. Saya tidak melihat siapa yang saya rawat, saya melihat siapa yang memberi perintah, siapa yang nyuruh. Itu yang ada di hati saya. Jadi itu yang membuat saya itu tetap bertahan. Di saat saya mau mundur, saya kasihan, takut guru saya kecewa karena saya menelantarkan titipannya. Saya tidak sanggup dititipi. Itu saya jaga betul-betul. Iya, sebentar Pak, saya potong. Ini jenengan kan kalau gitu kan seolah-olah kalau tidak mau mengecewakan guru. Nah, ketika menerima ini apa enggak mengecewakan keluarga Wak Haji? Ya, makanya keluarga jadi korban. Tetapi saya terus berdoa, ya Rob, berilah petunjuk, berilah kesadaran, beri kepahaman keluarga saya. Alhamdulillah Allah beri kesadaran, kepahaman, keluarga saya juga menerima. Awal-awal enggak mau? Ya perang itu. Soalnya sudah kerjaan enggak kerja. Iya. Perang semua, sering nyinggung saya begini, tapi saya paham ini ujian buat saya. Suatu saat pasti Allah akan beri pemahaman keluarga saya, yakin saya itu. Awal-awalnya seperti itu, menantang. Ya memang saya salah kenapa? Melantarkan keluarga kan, demi istilah bahasanya kan mementingkan orang lain daripada keluarga, padahal juga ya kewajiban juga. Ya seperti itu. Itu secara logika mungkin seperti itu, tapi dengan saya berkhidmat kepada guru pasti ada jalan, nanti jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya, seperti itu. Saya yakin terus seperti itu. Biar sementara ini karena keluarga juga belum terbiasa dengan seperti itu, semuanya terbengkalai, ya otomatis ya marah kan begitu. Iya benar. Jadi saya
tapi lama-lama paham, Allah beri pemahaman, Allah beri petunjuk. Oh, sadar posisi saya seperti ini. Allah takdirkan saya seperti saya, sudah jalan nih. Lama-lama akan diberikan pemahaman, tenang gitu. Terus untuk ekonominya dengan bagaimana? Ya itulah. Saya tidak ngomong masalah rezeki, karena rezeki dari Allah. Ekonominya jenengan kan bagaimana itu? Alhamdulillah itu selalu adalah min haitsu la yahtasib. Begitu. Tidak harus kaya kan, yang penting cukup. Beli mobil cukup. Beli tanah cukup. Beli rumah cukup kan, begitu kan, tidak harus kaya kan. Iya, semuanya ya cukup akhirnya. Iya kan, sesuai kebutuhan. Kalau kita tidak butuh ya tidak usah. Bukan keinginan, kebutuhan. Kita butuh kendaraan, Allah kasih. Itu semata-mata bukan keinginan, tapi kebutuhan untuk dakwah kan, begitu. Sebatas itu saja. Allah lebih tahu apa kebutuhan kita. Selesai sudah. Ini kan nggak mikir yang dulunya penghasilan dari ini kan banyak dengan usaha dulu jenengan kan nggak satu, itu kan semua sekarang sudah total kan Pak, total nggak ada itu ya. Kalau masalah ekonomi zaman dulu itu memang mau beli apa saja insya Allah ada, tetapi ketenangan itu yang mengurangi. Nggak ada ketenangan. Kenapa? Mau tidur sampai bangun tidur yang dipikirkan kan usaha. Ini besok ini ke sana, besok ini ngirim barang ke sana, seperti itu. Kalau uang tidak ada terus, tapi kayaknya ketenangan di hati itu tidak ada. Maksudnya tidak ada, mengurangi lah. Kenapa? Hati kurang tersambung kepada penciptanya. Sholat di jamaahnya segera kewajiban kan. Okay. Tetapi sekarang ini alhamdulillah ya Allah sangat tenang. Tenang kenapa? Tahu kita mau kemana, kita selanjutnya mau kemana, itu sudah ada di hati. Jadi tidak merasa dirugikan masalah materi. Walaupun kita begini, mengeluarkan begini, itu tidak merasa dirugikan. Kenapa? Dibanding dengan ketenangan, tidak ada beban materi yang kita keluarkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini perlu kita menjadi pelajaran buat semua praktisi seluruh Nusantara, bahwa beliau itu, kita mau kasarnya, ibarat kasarnya itu beliau meninggalkan semua pekerjaan ekonomi yang dulunya luar biasa sekali, sekarang ditinggalkan dan berkhidmah kepada Kiai Imron. Baiklah Pak, ini karena waktunya sudah hampir subuh. Gak apa-apa, terus kan masih banyak cerita. Hah? Bukan gitu di apa? Dari saya sendiri, hal besar apa yang membuat dengan itu bertahan? Sangat-sangat hikmah, hikmah. Yes, oke. Ya. Begini, waktu kenal, awalnya saya kenal sama Kiai, ya kenal biasa, cuma saya itu japri keberapa, langsung dibalas, ya Allah, ini Kiai sudah kenal segini kok, bahasa saya belum kenal lah, baru tahu lah, baru ikut pelatihan gitu. Baru ikut pelatihan kan belum kenal masih, langsung dibalas, lalu saya ngobrol, ini betul-betul guru ini, betul-betul ini sangat tahu kepada muridnya, sangat mengayomi. Nah ini kayaknya pas untuk jadikan guru batin. Itu batin saya awalnya. Terus saya lihat di YouTube-nya, awalnya mohon maaf, Kiai itu saya nggak nyangka Kiai itu seperti itu kan ya, kan fisiknya kan duduk, dan saya tahu fisiknya, tambah kasihan di hati itu. Bahkan saya bawa alarm kalau saya bangun malam, belum penanganan kan, tidurnya masih jam 9 jam 10 saya waktu itu, saya buat alarm, itu suaranya Kiai, itu langsung bangun saya, nangis dulu, saya duduk, baru saya sholat. Itu setelah saya dengar suaranya saat beliau berdoa, bunyinya alarm, langsung bangun, saya dengarkan dulu, saya duduk sampai nangis. Setrumnya itu luar biasa ke hati itu membuat saya tuh tidak mau berpisah dengan beliau. Kena bidik juga mungkin seperti itu. Kena bidik iya. juga. Walaupun saya diapakan, dihajar, dipalpal, tetap saya tidak akan berpisah dari beliau. Itulah yang membuat hati ini selalu tersambung. Bukan karena diingat saat mau menangani manggil Kiai, bukan seperti itu. Iya. Meskipun jenengan kadang yang mau memisahkan diri, tapi sama Kiai masih dirangkul lagi. 3 kali saya mau keluar, tapi terus dirangkul.
Ya mungkin seperti ini, saya mau dikasih tugas seperti ini, saya paham. Mungkin dulu saya mau keluar sampai 3 kali dirangkul terus dimasukkan lagi, ya akhirnya mungkin saya mau dikasih pekerjaan seperti ini. Dan itu paham. Dan itu tidak membuat ujian itu beban buat saya. Enjoy lah. Iya. Terus beliau juga ngasih saran, nanti setelah ujiannya begini, kasih tahu. Nanti ente begini dihajar lagi, jeda sebentar naik, dihajar lagi terus begitu. Kalau di Mahir tuh dikasih kisi-kisi lah. Iya sudah. Kalau di Mahir kan harus melalui tangga lebih tangga. Kalau di KBRA itu dikirnya ya seperti ini ujian ini. Beda dengan Toriko yang pakai baca Ismudat namanya, dikir lah. Asmaullah sekian ribu, istighfar sekian ribu, itu beda kan, beda. Maksudnya ujiannya sedikit, yang penting kita dikir kepada Allah terus. Tapi kalau KBRA cepat, kenapa ujiannya sama yang dikir lisannya lebih cepat ini? Karena langsung praktek, dikirnya langsung praktek begitu. Jadi semua praktisi punya sambungan atau robitul hati masing-masing, tidak bisa diungkapkan, berbeda-beda, tergantung praktisi dan gurunya itu. Urusan dia masing-masing, urusan hati soalnya. Urusan hati tidak bisa diungkapkan seperti ini, tidak bisa. Jadi kita selalu bersambung, ya mungkin sudah Allah takdirkan seperti itu. Saling ingat. Di saat saya kangen mau nelpon, itu Kiai nelpon duluan sudah. Itu saya heran. Dia bisa WA, tak sampai berapa menit sudah dibaca. Kalau pernah sibuk, dia ntar nelpon sendiri. Seperti yang terjadian yang ini. Masalah tempat acara ini kan dadaan kan, belum rencana 1 hari cuma kan. Iya waktu. Itu. Nah, saya berencana itu, saya WA dibalas cuma saya masih ada tamu gitu. Terus habis maghrib beliau telepon, oh iya sudah Bismillah, jadi seperti itu. Mungkin itulah sambungan antara guru sama murid itu sama-sama nyambung. Kalau pengalaman sama Kiai lah luar biasa banyak. Saya juga mengalami yang luar biasa, yang tidak terduga dan tidak bisa dinalar lah Pak. Jadi kok masalah hati itu tidak bisa diungkapkan, tergantung praktisi dan guru itu masing-masing. Kenapa? Tidak ada sekolahnya itu. Urusan hati itu mencari sendiri, dari guru ke muridnya, murid ke gurunya, saling mendoakan, saling kepikiran gitu loh. Gimana Kiai itu, keadaan Kiai sekarang itu selalu ada di hati itu, seperti itu. Ya tidak tahu juga, saya bukan ngarang kan, tumbuh sendiri kan. Ya karena memang cintanya kepada seorang guru, tumbuh sendiri seperti itu. Jadi apa yang beliau perintahkan, jangan sampai saya mengecewakan beliau, jangan sampai apapun yang mau perintahkan, jangan sampai mengecewakan. Di saat saya salah itu, saya merasa salah sudah sangat besar. Kejadian seperti kemarin, saya nangis luar biasa itu. Tapi setelah itu baru ditelepon, gimana keadaan sekarang Ji? Alhamdulillah sudah baik kan Kiai. Teleponnya gimana Ji? Seperti anak itu, heran kan saya. Di saat saya nangis, saya ingin ketawa. Boleh kan Pak? Enggak apa-apa. Itu saya kejadian apa memang saya alami. Iya maksudnya andaikan saya mengalami itu belum tentu saya mampu seperti jenengan kan, mungkin lebih parah kan ketika menimpa saya kan, ya nggak tahu. Cuma yang menyakitkan di saat beliau kecewa itu, saya sakit hati saya harus membalas kesalahan saya dengan kebaikan yang lebih tutupi. Kan apapun yang beliau perintahkan, sami'na wa ata'na, itu toh. Sami'na wa ata'na. Iya, dan saya beliau menugaskan juga mempersatukan praktisi Jember. Makanya saya keliling ke sana kini sampai saya nangis, ayo bersatu. Kenapa? Agar beliau tidak kecewa, itulah. Maka saya siap mau diapakan saya, posisi dimanapun saja, silakan menjadikan saya apa seperti. Penting kalian semua ayo rukun jadi satu. Itu saya seperti itu. Agar beliau tidak kecewa. Itu bukan panas-panas, bukan. Maupun saya dihujat, silakan saya salahkan, saya terima saya yang salah, tapi ayo bersatu. Mau kalian seperti apa, monggo, tapi bersatu.
mau dibentuk PAC, monggo tapi bersatu. Semua saya cuma minta satu itu, bersatu, selesai. Nah begitu, karena itu saya buka rahasia ini, ditugasi seperti itu. Alhamdulillah, ini intinya dari podcast dari awal yang akhir, intinya bersatu ya, semuanya bersatu meskipun kita terpecah-pecah, tapi intinya kita bersatu tetap kepada Kiai. Ya mungkin itu saja lah Pak, karena ini waktunya sudah larut malam dan saya juga belum melakukan sholat, jadi kita tutup dulu. Besok ngobrol lagi sama itu aja Pak, sama yang pernah sukmanya hilang. Nah ya kapan-kapan itu, jangan sekarang, jangan cerita, sudah ini mau tutup, sudah mau tutup dulu. Ini kan hanya perjalanan, belum pernah bicara kasus sama sekali. Iya, nanti kita kasus sukma, kasus orang gila, kasus macam-macam sudah banyak kan Pak, itu bisa diungkapkan nanti di lain waktu bersama kami tim SRA. Yang penting sesuai dengan kontrak gitu kan. Oke, siap. Nanti kontraknya tim SRA para pemirsa, karena Wak Kaji di sini lagi membangun musola, ya kan Pak? Ya. Intinya di situ membangun musola Darul Ilmi Wasyifa. Jika butuh sangat banyak biaya untuk pembangunan ini dan juga untuk renovasi yang lain-lain, itu kami mengharap para praktisi ataupun simpatisan bisa bersedekah di sini. Nanti rekeningnya bisa menghubungi panitia pembangunan di sini, atau bisa juga ada donasi untuk yatim piatu setiap 1 bulan sekali, insya Allah itu ada. Jadi cukup sekian dari kami, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.